ngenalin anak ke gadget itu patokannya adalah pada saat anak siap. Nah, anak siap tuh apa sih? Nah, anak siap tuh apa tuh yang kadang-kadang kita punya miskonsepsi sih. Kita bilangnya anak siap tuh kalau dia udah bisa mainin gitu ya. Nah, padahal sekarang anak-anak kecil-kecil banget aja karena memang gawai itu dirancang untuk mudah dipelajari dan mudah digunakan, itu udah bisa. Nah, itu yang orang tua perlu bedain. Bisa make itu bukan berarti dia udah siap buat make. Karena bisa make kan lebih kayak tentang keterampilan sederhana motorik gitu ya. Dia bisa ngeliat, dia bisa mencet, itu dia udah bisa. Tapi sebetulnya kesiapannya secara sosial, kesiapannya secara emosional dan kognitif tuh belum tentu ada, malah kemungkinan besar dia memang sama sekali belum siap untuk itu. Kalau rekomendasi umumnya tuh sebenarnya kita bilang anak di bawah 2 tahun tuh nggak perlu gadget sih. Karena sebetulnya kebutuhannya untuk dapat stimulasi yang sensorik dan motorik itu jauh lebih besar daripada kebutuhannya untuk belajar apapun yang ada di luar sana. Jadi butuh interaksi yang intens, dia butuh mendengarkan sesuatu dan terlibat dalam percakapan dengan orang gitu ya. Dia butuh tatapan mata orang langsung, bukan kayak tatapan mata karakter yang ada di layar. Jadi kita tuh nggak rekomen kecuali dalam situasi-situasi khusus banget gitu ya. Dan itu pun tetap harus didampingin. Kalau misalnya usia anak sudah mulai masuk usia prasekolah, itu memang jadi bagian dari sebagian besar pengalaman anak kita sih. Sebetulnya itu jadi alat bermain, itu jadi alat belajar. Bikin kesepakatannya nih supaya penggunaan gadgetnya juga disiplin. Yang pertama adalah gadget itu tuh bukan punyanya anak. Jadi orang tua tuh sebetulnya nggak punya kewajiban ngasih anak gadget gitu ya. Yang kita punya kewajiban sebetulnya membuat anak siap untuk menggunakan gitu ya, untuk bertanggung jawab terhadap apapun yang kita kasih ke dia. Mau gadget kayak, mau mainan kayak, mau buku dan sebagainya. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa. Kita ngerasa tugas kita ya udah gue beliin terus udah selesai, itu punyanya anak, padahal nggak kayak gitu kan sebetulnya. Nah, itu berarti kalau kita memang mau ngajarin dia tanggung jawab, itu harus jelas bahwa ini nih punya orang tua, itu berarti kamu harus bertanggung jawab, dan itu berarti kita punya hak sebagai orang tua untuk mengatur kapan dia boleh pakai gitu ya. Kita harus sepakati sama-sama. Hal-hal kayak misalnya password gitu, itu sesuatu yang memang perlu diketahui oleh orang tua. Jadi isunya tuh bukan isu privacy atau isunya tuh bukan isu sebetulnya anak boleh dapat apa, tapi ini nih proses belajar sebetulnya. Dan untuk bisa membimbing kamu, membantu kamu untuk belajar menggunakan gawai ini dengan baik, untuk belajar bertanggung jawab, untuk belajar memilah informasi mana yang penting, untuk belajar bersosialisasi di sosial media, itu perlu keterlibatan orang tua. Hal ketiga yang kita perlu perhatikan sebetulnya adalah semua platform gitu ya atau aplikasi itu sebetulnya punya user agreement yang memang udah dirancang dengan pemahaman bahwa alat-alat tertentu itu sebenarnya cocoknya untuk usia tertentu. Karena kan memang ada algoritma sebetulnya yang bekerja di balik teknologi kan. Jadi kita mungkin ngelihatnya sesederhana, ya udah nggak apa-apa dia pakai aja, saya palsuin aja umurnya dan sebagainya. Padahal keputusan-keputusan itu sebetulnya implikasinya panjang banget. Yang pertama tentu implikasi ke hubungan kita sendiri sama anak. Pada saat kita ngelanggar user agreement itu kita sebetulnya menunjukin ke anak bahwa bohong itu nggak apa-apa loh gitu ya, bahwa ngelanggar peraturan tuh nggak apa-apa loh. Yang kedua adalah kita sebetulnya menghadapkan anak pada sebuah resiko yang luar biasa, ibaratnya ngelepas ke pasar sendirian gitu ya, pasar yang kita nggak kenal penjualnya siapa aja, nggak tahu barang yang dijual itu sebetulnya seperti apa. Saya kadang-kadang suka deg-degan sih orang tua santai banget gitu menghadapi itu, padahal sebetulnya itu butuh latihan dan butuh persiapan. Nah, biasanya orang tua tuh baru panik kalau udah terjadi kesalahan gitu kan, sebetulnya kayak, ternyata anakku seperti ini, atau ternyata teman anakku melakukan ini. Nah, itu tuh nggak pernah efektif dalam pengasuhan. Tugas kita yang utama sebetulnya adalah mempersiapkan anak supaya dia tuh siap menghadapi apapun yang dia hadapi. Kita nyiapin anak buat masuk sekolah, kita nyiapin anak buat ke dokter gigi gitu ya, kita nyiapin anak buat ketemu teman baru dan sebagainya. Tapi kita nggak nyiapin anak buat cerdas di dunia digital. Nah, dalam situasi seperti ini sebetulnya penting banget orang tua untuk betul-betul terlibat, dan bukannya justru nganggap dunia digital itu jadi kayak pengganti dari peran orang tua. Dan udah nggak ada alasan sih, kadang-kadang orang tua, aku gaptek, aku nggak ngerti gitu ya, atau aku nggak bisa, anakku lebih canggih, lebih jago. Nah, itu tuh sebetulnya bukan alasan, karena kalau kita nggak terlibat, pada akhirnya resiko yang dihadapi oleh anak gitu ya, resiko keamanan, resiko bahwa dia nggak dapat manfaat yang optimal dan nggak bisa belajar maksimal dari dunia digital itu sebetulnya sangat besar.